Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang pertama-tama, saya di sini Sadam Fikri sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini untuk ketentuan dan tata tertib yang akan dijalani ketika webinar pada siang hari ini. Mohon maaf untuk Pak Moderator, mungkin mic-nya masih ditutup. Terima kasih, Tum. Ya, Assalamualaikum. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama, perkenalkan saya Sadam Fikri selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini. Untuk itu saya akan membacakan tata tertib pelaksanaan webinar yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan masuk Zoom Meet secepatnya ketika room dibuka, mengingat kapasitas room yang terbatas. Peserta wajib menyalakan kamera langsung selama kegiatan berlangsung. Peserta tidak dapat masuk Zoom meeting karena penuh tidak bisa mengikuti webinar. Peserta wajib mematikan mikrofon sepanjang kegiatan berlangsung, kecuali dipersilahkan. Peserta dilarang keras melakukan tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan dalam sesi webinar. Serta menjaga etika dan tidak membuat gaduh serta menjaga ketertiban saat acara berlangsung. Sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang hadir hingga akhir dan mengisi link presensi yang diberikan. Link presensi akan dikirimkan di kolom chat ketika sesi penutup. Link tersebut akan tutup maksimal 15 menit setelah acara selesai. Ketentuan pelaksanaan sesi tanya jawab, peserta dapat bertanya melalui kolom chat yang akan dibuka pada acara baru dimulai. Dan acara sebelum sesi tanya jawab akan dimulai. Sesi tanya jawab akan dibuka oleh moderator dan peserta dipersilakan untuk raise hand untuk bertanya secara langsung kepada pemateri atau bertanya melalui kolom chat. Pertanyaan diharapkan relevan dengan materi yang akan dipaparkan pada pagi hari ini. Ucapkan selamat kepada Abangda Alfadera SHMA selaku Ketua IKA Unpam yang baru dilantik pada tahun 2020 hingga 2020. Selanjutnya open speech oleh Ketua Umum DPC Permahi Tangerang, Abangda Abdurrahman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih
Pak Moderator, sebentar ya. Baik, langsung saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Assalamualaikum Budaya warahmatullahi Kebajikan. Yang terhormat Abang Alfadera SHMH selaku jaksa pada Kejaksaan Negeri Depok, Republik Indonesia, dan selaku Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pamulang. Dan yang kami hormati rekan-rekan yang telah mendaftar dan mengikuti webinar pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat silaturahmi dan juga bertemu dalam rangka menimba ilmu dan belajar dalam rangka webinar Profesian Kejaksaan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat kepada Bang Alfadera SHMH yang baru saja dilantik beberapa hari yang lalu jadi Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pamulang. Semoga sukses selalu ke depannya dan juga terus berprogres. Mudah-mudahan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Ya, mungkin saya sedikit menjelaskan sebagai opening speech di webinar kali ini, bahwasannya kegiatan ini merupakan program Permahi DPC Tangerang yang diadakan oleh Biro Pendidikan dan Penelitian Pengembangan yang biasanya diadakan sebulan atau 2 bulan sekali. Biasanya kami telah mengadakan webinar-webinar yang di profesi yang lainnya, seperti kurator, legal corporate, akademisi, beberapa bulan yang lalu. Dan mungkin rencana ke depannya kami akan menyelenggarakan webinar profesi-profesi yang lainnya, seperti notaris, hakim, dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita belajar di profesi kejaksaan. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya profesi hukum memiliki keunikan dan juga syarat-syarat yang tidak dimiliki oleh profesi lainnya. Seperti advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, bahwa syarat untuk diangkat untuk menjadi advokat salah satunya yaitu mengikuti PKPA atau bahasanya pendidikan khusus profesi advokat. Mungkin ini udah tidak asing lagi buat rekan-rekan yang mungkin ada yang di sini sudah berprofesi advokat. Dan juga di Undang-Undang Jabatan Notaris itu memiliki syarat yang berbeda dari yang lainnya, yaitu dia harus lulus sarjana di bidang hukum dan juga magister di bidang penotariatan.
dan profesi-profesi yang lainnya seperti kurator dan lainnya itu tentu memiliki syarat khusus lainnya. Namun tidak selesai di situ aja. Kompetensi atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap profesi dalam menjalankan tugas keprofesiannya harus dibekali dan dimiliki sebelum menjalankan keprofesiannya di dunia yang benar-benar menjalankan keprofesiannya. Saya kira ini adalah alasan Permai DPC Tangerang mengadakan webinar ini untuk memberikan gambaran, memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya buat mahasiswa-mahasiswa yang ingin menjadi profesi jaksa. Ini yang tepat dan semoga di kajian ini bisa benar-benar menjadi interaktif dan apapun yang ingin ditanyakan nantinya itu nanti bisa disimpan dan didiskusikan di sesi tanya jawab. Saya kira itu aja, dan informasi untuk update webinar-webinar selanjutnya rekan-rekan di sini bisa mengikuti atau subscribe channel Permai DPC Tangerang baik di YouTube maupun di Instagram. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kami terdapat banyak kekurangan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ketua Umum karena telah memberikan beberapa pembukaan lah untuk kita semua pada pagi hari ini. Saya ingin sedikitlah menjelaskan tentang jaksa itu apa. Menurut pasal 1 angka 6 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk lebih konkret dan lebih komprehensifnya, mari sama-sama kita dengarkan, kita amati serta kita saksikan bersama materi yang akan dipaparkan oleh Abangda, Bang Alfadera. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaannya mengundang menjadi salah satu pembicara dalam acara webinar ini, yang mana temanya cukup menarik ini. Bagaimana untuk jadi jaksa? Saya akan coba berbagi pengalaman nanti. Enggak banyak untuk materinya di sini, saya ingin lebih diskusi. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya Alfadera. Saya alumni S1-nya Universitas Pamulang. Kemudian lanjutkan kuliah di Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, dan saat ini tercatat sebagai mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya. Ini mungkin sebelum saya masuk ke materi terkait penugasan, saya pertama kali bergabung di Kejaksaan Nusa Tenggara Timur di NTT sana, kemudian untuk satkernya di Kejaksaan Negeri Waikabubak, kalau sekarang sudah berganti nama menjadi Kejaksaan Negeri Sumba Barat. Selanjutnya saya mutasi pindah setelah pendidikan jaksa, saya pindah ke cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Prengsewu. Kemudian setelah dari cabang Kejaksaan Negeri itu pemekaran, saya pindah ke Kejaksaan Negeri Prengsewu. Dan saat ini di Kejaksaan Negeri Depok.
hampir seluruh penugasan saya pada seksi intelijen, untuk seksi intelijen. Mungkin itu untuk perkenalan awalnya. Kemudian saya mau memberikan sedikit masukan nih untuk perbaikan kita melakukan webinar-webinar. Mas Sadam anggota Permahi enggak? Untuk Anggota Bang, moderatornya anggota Permahi bukan? anggota Bang. Mana jaket Permahi kita, alma mater Permahinya? Kebetulan saya LDKO baru Bang, masih baru Ah, jadi anggota Bang. ya, kalau yang anggota yang giat, usahakan. Bangga kan dengan organisasinya. Siap Kalau Bang, kita nggak buat yang bangga, siapa yang bikin bangga? Tonjolkan simbol-simbolnya. siap Walaupun Bang. kita jangan menuhankan simbol, tapi tunjukkan identitas kita. Kayak gini kan identitasnya yang keluar jaksa nih. Bagaimana nih yang harus keluarnya gimana? Anggota Permahi yang mana saja gitu. Nanti biar orang bangga ikut bergabung ke Permahi. Jadi semakin besar organisasinya. Kemudian yang kedua, coba kreatif. Kita bikin background-nya. Background-nya tonjolkan Permahi. Kasih logo di belakangnya. Kegiatannya apa? Buat masukan ke depannya. Coba buat bangga dengan organisasi yang kita punya. Di mana kita bergabung buat bangga. Nanti kalau sudah kita bangga, orang akan lihat dan akan segan dengan organisasi kita. Mungkin itu masukannya. Nanti saya ingin share sedikit pengalaman untuk bergabung ke kejaksaan. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa jaksa kan selama ini identik dengan penuntut umum. Yang dilihat itu hanya jaksa penuntut umum, kerjanya cuma sidang aja kelihatannya. Tapi sebenarnya kejaksaan itu ada berbagai macam jaksa. Ada jaksa intelijen. Jaksa intelijen itu punya tanggung jawab, salah satunya adalah punya kewenangan peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Seperti ini untuk melakukan peningkatan pemahaman hukum, melakukan jadi pembicara, kemudian melakukan ada program jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus. Nah, kita ada. Kemudian juga kita ada namanya jaksa penyidik. Jaksa penyidik ini melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Kalau seksinya namanya bidangnya seksi tindak pidana khusus. Yang di Gedung Bundar itu gedung Jampitsus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Nah, jaksa-jaksa kita banyak juga yang dikaryakan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Yang di KPK itu jaksa dari Kejaksaan Republik Indonesia, dikaryakan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetap jaksanya adalah jaksa Kejaksaan RI. Dia dikaryakan untuk beberapa waktu, nanti dia akan kembali lagi ke institusi kejaksaan. Kemudian juga ada namanya jaksa pengacara negara, JPN. Dia mewakili negara, mewakili institusi negara. Bila ada gugatan instansi negara, dapat memberikan kuasa kepada jaksa. Free, gratis gitu. Kemudian ada jaksa eksekutor. Karena contohnya di dalam hukum pidana ada kalau ada jaksa penelitinya P16, kemudian ada jaksa penuntut umumnya P16A-nya, ada jaksa eksekutornya P48. Jadi dalam menangani perkara itu jaksa ada 3 surat perintah yang diberikan pimpinan. Bisa jadi jaksa itu merangkap selaku peneliti, bisa merangkap penuntut umum, bisa merangkap juga selaku eksekutor. Tapi bisa saja dia masuk di tengah-tengah selaku penuntut umum dan eksekutor, atau hanya selaku eksekutor. Itu untuk fungsi jaksa. Jaksa ini berperan sangat sentral dalam sistem peradilan pidana. Jaksa lah yang menentukan lengkap dan tidaknya
hasil penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Karena jaksa yang akan melakukan pembuktian di persidangan. Kalau berkasnya lengkap, nanti dia P21, istilah P21 itu surat. Kalau belum lengkap, namanya P18. Yang keterangannya apa saja petunjuknya namanya P19. Itu hanya nama-nama pengkodean. Oke, teman-teman di sini ada yang tahu nggak undang-undang kejaksaan yang terbaru? Undang-undang berapa? Undang-Undang nomor 11 tahun 2021, Bang. Ya, itu undang-undang yang terbaru kita. Perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Di sini ada perubahan yang fundamental, penguatan terhadap institusi kejaksaan. Dia ada perubahan terkait dengan syarat menjadi jaksa. Nah, syarat menjadi jaksa itu buat teman-teman yang mau jadi jaksa, ada di pasal 9-nya ayat 1, pertama warga negara Indonesia. Untuk jadi jaksa Republik ini nggak boleh WNA. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian harus berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan. Sebatas informasi, di kejaksaan itu ada yang masuk background-nya lewat sarjana hukum untuk formasi jaksa, ada juga formasi-formasi lainnya. Ada yang masuk dari profesi dokter, kemudian juga ada yang masuk dari diploma 3, ada yang masuk dari SMA untuk pengawal tahanan dan administratif. Tapi untuk jaksa, background-nya harus sarjana hukum dari universitas terakreditasi minimal B. Tidak harus negeri, swasta, tapi harus terakreditasi B. Kemudian pada saat dia diangkat untuk menjadi jaksa, usianya paling rendah minimal 23 tahun. Dan paling tinggi 30 tahun. Kemudian sehat jasmani rohani, kemudian berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Dan terakhir adalah pegawai negeri sipil. Dan yang paling penting adalah dia harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Jadi jalur menjadi jaksa itu panjang. Pertama, dia harus seleksi PNS kejaksaan untuk formasi jaksa. Setelah itu dia harus tes seleksi pendidikan pembentukan jaksa. Setelah dia tes, dia lulus pelatihan pembentukan jaksa memenuhi kriteria untuk ikut pendidikan, dia harus lulus pendidikan. Kalau saya dulu pendidikannya 6 bulan, pendidikan pembentukan jaksa. Kemudian setelah pelatihan pembentukan jaksa, diangkat jadi jaksa untuk pertama kali dengan Ajun Jaksa Madya, itu ditempatkan rata-rata di luar Pulau Jawa untuk penempatan jaksa pertamanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan, langsung aja. Nah, nanti ada coba di depan saya ini, coba Mbak Anggi untuk kameranya di on kan. Nah, ini ada salah satu staf kita yang baru masuk di Kejaksaan RI, baru bergabung tahun berapa, Mbak? 2022 baru masih ada yang bergabung ke Kejaksaan. Dia masuk dari diploma 3, bukan formasi dari jaksa, tapi dia bertugas sebagai administratif, petugas administrasi di seksi intelijen. Jadi ada bisa juga masuk
dari Diploma 3, tapi bukan untuk formasi jaksa. Bedanya adalah nanti di tanda kewenangannya. Kalau jaksa nanti dia ada pinjaksa di sebelah kiri. Ini tanda pinjaksanya. Kalau kita lihat di kejaksaan ada yang ada pinnya itu jaksa. Kemudian kalau dia polos, coklat polos, dia fungsi dari ini ada beberapa jabatan lainnya, bisa di arsiparis, pengelola kepegawaian, auditor, atau singkatnya tata usaha non jaksa. Jaksa dan tata usaha ini satu kesatuan. Jaksa yang bertugas secara teknisnya, namun untuk administratifnya juga sangat penting peran dari teman-teman tata usaha negara ini, dari teman-teman TU-nya untuk membantu administratif guna kelancaran pelaksanaan tugas dari jaksa. Contohnya dari jaksa intelijen kita sedang pool data pool bucket berdasarkan undang-undang intelijen negara, kita pengumpulan data bucket untuk kepentingan user dalam rangka pengambilan keputusan penegakan hukum. Teman-teman dari tata usaha ini berperan membantu di bidang administratifnya, untuk pelaporan dibantu oleh teman-teman. Jadi menjadi satu kesatuan di kejaksaan ini. Kemudian dapat dilihat di kalau jaksa itu nanti di tanda pangkatnya ada gambar timbangan. Kalau dia non jaksa, gambarnya padi dan kapas di bawah pangkat. Kalau pangkat sekarang untuk pangkatnya kalau jaksa, nanti kita dari jaksa, kalau dari perwira nanti dia pertama kali masuk balok 1 dia. Kalau dulu yang modelnya melati, sekarang udah balok 1 dia setara dengan Ibda, Ibtu kalau 3 kapten, tapi di kami namanya Ajun Jakamadya, Ajun Jaksa, kemudian Jaksa Pratama. Nanti kalau dari teman-teman yang mungkin dia masuknya dari SMA di Bengkok 1. Kalau dia dari D3 dia Bengkok 3 dia. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas sehingga tidak ada pertanyaan atau sudah mulai pusing. Ya, tidak saya tambah lagi materi-materi yang lain, atau yang pengen bertanya bagaimana kejaksaan, saya sampaikan, saya bersaksi bahwa kejaksaan itu free, gratis. Kalau kita berprestasi, kejaksaan ini butuh kok, sangat membutuhkan teman-teman yang berprestasi untuk membangun institusi. Teman-teman lihat sendiri bagaimana kinerja kejaksaan saat ini, bukan hanya mengejar mafia yang ada di bumi sampai luar angkasa dikejar itu. Sekarang lakukan penyidikan terkait dengan satelit atau teman-teman orbit satelit itu bisa browsing, lihat dari teman-teman ada browsing, itu dilakukan penegakan hukum oleh teman-teman di Kejaksaan Agung gabungan dari Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus bersama jajaran itu. Bisa lihat teman-teman kinerja dari kejaksaan saat ini luar biasa. Kami meminta dukungan dari teman-teman mahasiswa semua. Yang sudah baik, mari kita support. Yang kurang tepat atau ada masukan, silahkan teman-teman untuk memberikan masukan, membesarkan institusi kejaksaan ini. Diharapkan ke depannya nanti teman-teman mahasiswa yang ada dapat bergabung kita sama-sama di KOP Adiaksa. Ya Pak, ini ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama dari Rizky, untuk pendaftaran menjadi seorang jaksa, apakah wajib memiliki sertifikat komputer? Apabila wajib, spesifikasi seperti apa yang dapat digunakan untuk menjadi syarat mendaftar, Pak? Nah, kalau untuk daftar, waktu zaman saya daftar itu wajib sertifikat komputer. Lucu juga nanti jaksanya nggak bisa ngetik. Nah, sertifikat komputer kita nggak muluk-muluk persyaratan. Dimasuk kejaksaan itu tidak dipersulit persyaratannya. Memang harus lengkapi. Memang jaksa butuh standar, tidak sembarangan merekrut orang. Jadi kalau untuk sertifikat komputernya adalah minimal ada program MS Office ya, ada MS Office dan Innet. Sudah, nggak perlu jago-jago Corel.
kita ada pelatihan kalau di intelijen, ada yang cyber, pelatihan-pelatihan lainnya itu ada untuk di pendidikan lanjutan. Namun pada saat kita pendaftaran wajib memiliki sertifikat komputer as office dan internet itu untuk sertifikatnya, dan itu wajib pada saat pendaftaran. Kemudian juga untuk TOEFL juga wajib untuk formasi jaksa. Karena jaksanya minimal dia kan harus bisa bahasa Inggris. Karena banyak juga kita pelatihan juga dengan jaksa-jaksa dari luar. Kemudian juga nanti kan juga di dalam kerja juga akan banyak artikel-artikel atau permasalahan bahasa Inggris, apalagi nanti yang ditugaskan di daerah-daerah perbatasan seperti di Batam, kemudian di Bali, dia akan ketemu dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan WNA. Jadi semakin kita semakin bagus nanti akan menunjang karir kita, tapi memang masuk dipersyaratkan untuk sertifikat TOEFL. Bahkan saat ini kita mau ujian S1 pun kita udah ada TOEFL. Jadi untuk TOEFL nggak jadi masalah. Karena kita sebelum ujian mau masuk S2, kita mau ujian mau daftar S3 kan harus TOEFL juga itu, bahkan tes. Oke, ada pertanyaan berikutnya bagaimana? Ada Pak, satu lagi Pak, dari Karika. Bagaimana penyelesaian penyelenggaraan etika profesi jaksa, Pak? Jaksa Agung untuk saat ini sangat menekankan terkait dengan integritas. Dia tidak butuh jaksa yang pintar, tetapi tidak berintegritas. Kami ada di dalam pengawasan secara melekat dan berjenjang. Nanti dari jaksa diawasi kasihnya, kasih diawasi kajarinya, jadi kemudian kajari juga diawasi, kita ada asisten pengawasan ke atas ada kajati, dari kajati ada kita inspektur, ada jamwas. Untuk internal kami ada namanya bidang pengawasan. Selain pengawasan melekat dari atasan, itu saja ada dari pengawasan melekat pimpinan, kemudian juga ada dari bidang pengawasan, asisten bidang pengawasan, kemudian ada juga Jaksa Agung Muda Pengawasan. Saat ini juga ada kami tim pengamanan sumber daya organisasi atau Satgas 53, PAM SDO. Sudah banyak yang ada, coba dicek di berita kinerja dari teman-teman dari PAM SDO untuk penyelesaian pelanggaran etiknya, dan ada juga pengawasan dari Komjak. Jadi jaksa saat ini benar-benar dilakukan pengawasan. Makanya Pak Jaksa Agung dalam beberapa ceramah dan perintahnya menyampaikan tidak membutuhkan jaksa pintar yang tidak berintegritas. Nah, kami dituntut selain pintar, berintegritas, kemudian juga menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat. Sekarang kan sudah ada RJ, kemudian juga peran-peran jaksa juga sudah mulai nih disampaikan kepada teman-teman. Ini wujud mendekatkan institusi kepada seluruh lapisan masyarakat. Makanya teman-teman mulai bisa rasakan sendiri bagaimana perubahan dari institusi kejaksaan. Karena memang satu institusi sama-sama melakukan perubahan institusi. Kemudian dilihat juga hampir bahkan seluruhan dari semua instansi kejaksaan. Kalau di kejaksaan itu ada kejaksaan negeri, ada cabang kejaksaan negeri, naik ke atasnya ada kejaksaan tinggi, kemudian ada kejaksaan agung. Itu semuanya ada sosial medianya, sosmednya, ada kontak senternya, ada pengaduan jaksa-jaksa nakalnya, diumumkan di sebaran. Untuk di Kota Depok saja ada berapa tempat itu untuk poster-poster besarnya. Namun apabila ada memang masih dilihat penyimpangan atau jaksa itu oknum, institusinya
terus melakukan pembenahan dan pembenahan. Saat ini mari kita bersama-sama untuk mendukung dan mengapresiasi yang sudah baik. Kemudian apa yang kurang tepat, mari kita sama-sama memberikan masukan untuk perbaikan institusi. Karena institusi kejaksaan tidak anti kritik dan menerima masukan seluruh pihak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Satu lagi Pak, mungkin dari Kanelvi Anggra ini, hal apa saja yang menjadi tugas pokok jaksa dalam sebuah persidangan pidana, Pak? Dalam persidangan, berarti kan ada secara garis besar kayak tadi, ada pra penuntutan, ada penuntutan, kemudian juga ada eksekutor. Nah, di dalam persidangan, tugas pokok dari jaksa adalah melakukan penuntutan. Dalam melakukan penuntutan itu, kita melakukan pembuktian dan meyakinkan hakim, menyodorkan ke hakim dua alat bukti serta meyakinkan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana, kemudian menuntut atas nama negara melakukan tuntutan terhadap terdakwa. Mungkin itu yang disampaikan. Ada lagi? Sudah Pak, bisa dilanjut Pak. Kalau dari saya sudah cukup, sudah habis. Mungkin dari teman-teman, karena biar kita diskusi. Karena kalau mau materi, Google, tinggal pencet di Google, ada semuanya. Yang susah itu kita bertanya, karena dalam agama itu kan kita mau belajar, kita harus punya guru. Harus ada tempat bertanya, jangan hanya membaca. Nanti kita menafsirkannya bisa lain-lain menafsirkannya. Tapi guru juga, cari guru yang baik. Salah guru juga bisa bahaya juga. Mungkin saya yang mau bertanya nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Ya. Ini tugas jaksa mungkin tugas pokoknya selain menuntut gitu kan, karena sama-sama kita tahu gitu bahwasannya masih banyak gitu masyarakat di Indonesia ini yang buta terhadap hukum itu sendiri gitu. Jadi itulah yang penyebab kenapa banyaknya terjadi pelanggaran hukum, Pak. Bisa nggak sih Pak seorang jaksa gitu melakukan penyuluhan ataupun membuat sebuah seminar di kampung-kampung gitu untuk memberi pengetahuan tentang seputar hukum kepada masyarakat sekitar, Pak? Jawabannya sangat bisa, karena memang itu salah satu tugas dan kewenangan jaksa untuk melakukan peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Seperti yang saya lakukan ini, saat ini saya sedang melaksanakan tugas dan kewenangan seorang jaksa. Bahkan di Kejaksaan Negeri Depok, lebih keren lagi terobosannya. Jaksa bikin kantor terpadu, posko terpadu di balai kota. Jadi yang mau konsultasi hukum perdata, mau pengaduan, biar jangan datang ke kejaksaan karena kesannya orang masuk kantor kejaksaan sedang masalah apa. Jadi takut orang. Kita bikinkan di balai kota. Jadi sambil pelayanan buat KTP, ada yang mau dikonsultasikan, dia bisa langsung masuk, langsung datang ke sana tanpa perlu jauh-jauh. Kemudian juga di kejaksaan, jika kita browsing Google, itu banyak program-programnya. Jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren, kemudian juga jaksa menyapa melalui RRI. Tetapi memang mungkin di dalam upaya pencegahan ini kurang populer. Karena masyarakat lebih senangnya jaksa menangkap, jaksa menuntut, jaksa bongkar kasus korupsi. Sementara banyak upaya-upaya pencegahannya. Kadang kayak di Kejaksaan Negeri Depok melakukan FGD, fokus grup diskusi dengan beberapa dinas-dinas. Datun melakukan pendampingan. Kemudian juga banyak terobosan-terobosan pencegahan. Tetapi kurang seksi. Dianggap publik. Padahal itu sangat penting. Inilah ke depannya seperti yang dilakukan Permai Tangerang ini, Banten atau Tangerang cukup bagus melakukan kerjasama dengan kejaksaan, ajukan surat ke kejaksaan. Saya berharap seluruh permai-permai yang lain dapat melakukan koordinasi, dapat melakukan sinergi untuk melakukan
kerjasama peningkatan pemahaman hukum seperti ini. Oke, next. Ada pertanyaan lain? Ya, mungkin Kak Rika bisa langsung bertanya, Kak, karena sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Sukiswantari SH. Saya ingin bertanya kepada beliau, apa-apa saja Pak, apa-apa saja aliran dalam profesi jaksa. Terima kasih Pak. Apa Mbak? Keahlian? Aliran dalam profesi kejaksaan. Aliran? Iya Pak, aliran. Oh, seksi mungkin ya bidang-bidangnya. Contoh bidang-bidangnya. Iya, Ada iya, apa kayak? Nah, oh ya, di kejaksaan itu kalau untuk di Kejaksaan Negeri nih ada seksi tindak pidana khusus. Ini yang melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi. Ada seksi tindak pidana umum untuk perkara-perkara tindak pidana umum. Kemudian ada seksi perdata dan tata usaha negara. Kemudian juga ada seksi intelijen. Ini saya di seksi intelijen yang bertugas untuk mensupport seksi-seksi yang lain dalam pelaksanaan tugas jaksa. Kemudian kita menjadi mata telinga pimpinan, memberikan masukan informasi sebagai bahan masukan pimpinan untuk mengambil keputusan. Itu di seksi intelijen dia memberikan masukan. Kemudian ada seksi barang bukti dan barang rampasan. Itu melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Kemudian ada sub bagian pembinaan. Dia melakukan pengelolaan terhadap pegawai, pembayaran gaji pegawai, administrasi pegawai, dan urusan kantor, internal kantor. Itu untuk di Kejaksaan Negerinya. Di Kejaksaan Tinggi hampir sama, cuma namanya asisten. Ada Asbin, asisten pembinaan, Asintel, Aspitsus, Aspidum. Hanya bedanya di Kejaksaan Tinggi ada Aswas di pengawasan. Itu saja bedanya. Kemudian untuk di Kejaksaan Agung dan sekarang ini ada namanya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer. Di Kejaksaan Tinggi juga ada Aspidmil, Asisten Tindak Pidana Militer. Itu kedepannya akan dijabat oleh kolonel-kolonel dari TNI. Dan saat ini masih dijabat sementara oleh Aspidum, Asisten Tindak Pidana Umum. Tapi Janpidmilnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militernya, karena jaksa penuntutan satu penuntutan dengan konsep satu penuntutan, maka saat ini Janpidmilnya dari anggota TNI Angkatan Laut deh. Itu jaksa juga, Jaksa Agung Muda Militer. Kan itu yang dapat disampaikan. Terima kasih Pak jawabannya. Ya Pak, ada yang mau bertanya nih Pak dari Kak Sarah Gloria. Izin bertanya, untuk syarat jasmani masuk jaksa bagi perempuan dan laki-laki itu apa aja Pak? Nanti dia kalau untuk berat badannya harus ideal. Tidak boleh dia terlalu kurus, nggak boleh juga dia terlalu gemuk. Ada berat badan idealnya. Kemudian juga ada syarat tinggi minimalnya, baik laki-laki dan perempuan. Kemudian juga tidak boleh buta warna. Nanti dia lihat sabu-sabu, dia tengok itu jadi warna biru semua. Atau dia nggak lihat, nanti dia lihat barang buktinya ada darah merah, dia lihatnya lain. Dia tidak boleh buta warna. Kemudian juga harus sehat jasmani rohani. Nanti itu akan dibuktikan melalui tes kesehatan. Sebelum tes kesehatan, kalau pertama kali administratif, dia ada tinggi badan dan berat badannya harus ideal. Dan ada tinggi minimal. Kayak contoh berapa untuk cewek Mbak Anggi? 15 berapa? 158. Iya. Dan juga ada laki-lakinya 16 berapa untuk tinggi minimal. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Ya Pak, pertanyaan berikutnya dari Bang
Fazar dari Universitas HKBP Nomansen Medan. Ah, Eh, saya sedikit tertarik dengan apa yang sudah Bapak sampaikan terkait melakukan penuntutan minimal 2 alat bukti. Pertanyaannya, bagaimana jika suatu perkara pidana tidak memenuhi 2 alat bukti? Apakah batal demi hukum? Misalnya kasus Jessica Mirna terkait kopi sianida. hakim memutus dengan 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Nah, 2 alat bukti. Alat bukti itu apa saja? Coba yang bertanya tadi, apa perbedaan alat bukti dan barang bukti? Dari teman-teman no mention banyak kok yang masuk kejaksaan dan bagus-bagus. Coba, apa bedanya alat bukti dan barang bukti? Coba yang bertanya tadi, coba saya pengen tahu sebelum saya jelaskan apa bedanya barang bukti dan alat bukti. Coba ke moderator ini. Dari ke moderatornya harus tahu nih apa bedanya barang bukti dan alat bukti. Ya, Pak. Ayo coba apa bedanya alat bukti dan barang bukti. Ya, Alat bukti di pidana coba. ya. Apa itu? Barang bukti itu suatu benda gitu, Pak, yang digunakan yang disalahgunakan lah, Pak. Kalau alat bukti itu suatu benda yang dapat kita ajukan bahwa dia itu telah melakukan tindak pidana, Pak. Apa aja alat bukti itu? Alat bukti itu saksi, Nah, terus barang, Pak. enggak, alat bukti apa? Beda dengan alat bukti. Coba alat bukti itu apa? Kan minimal 2 alat bukti. Apa saja alat bukti itu? Saksi dan Ya, satu. saksi dan Ahli. ahli, Pak. Ahli. Nah, 2. Coba yang lain. Keterangan terdakwa, Pak. Keterangan terdakwa. 3. Surat Surat. Oke. Satu dan lagi. petunjuk lainnya. Petunjuk. Nggak ada petunjuk lainnya. Nah, coba kita lihat di perkara Jessica. Ada saksi nggak? Kalau dihadirkan 100 saksi, itu 1 alat bukti atau 100 alat bukti? Nah, 100 orang bersaksi di pengadilan. Itu 100 alat bukti atau 1 alat bukti? Satu alat bukti, Pak. 1 alat bukti. Ditambah, dihadirkan lagi ahli. Udah tambah berapa jadi? Ada ahli nggak dalam kasus Jessica? Kemudian juga ada surat. Ada alat bukti nggak? Tuh, itu aja sudah 3. Ada petunjuk nggak? Nah, walaupun tidak ada keterangan terdakwa. Nanti dia 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Nah, silakan tafsirkan teman-teman sendiri. Apakah di kasus Jessica tidak memenuhi 2 alat bukti? Nah. Oke. Next, pertanyaan berikutnya. Iya, Pak. Nih dari Bang Abdi Nur. Izin bertanya, maksud dari tugas jaksa secara independen itu bagaimana, Pak? Terus kejaksaan ini termasuk lembaga eksekutif atau yudikatif, Pak? Ya, saya tanya dulu ke moderator lagi nih. Biar cepat dia pintar. Apa bedanya eksekutif dan yudikatif? Iya, Pak. Eksekutif itu presiden, Pak. Eksekutif itu di mana terdiri dari presiden, Pak. Dia yang memerintahkan pemerintahan, Pak. Sedangkan yudikatif itu yang menjalankan suatu hukum, Pak.
Nah, nanti ini silahkan coba baca kedudukan institusi kejaksaan. Atau banyak tulisan ideal konstruksi kedudukan kejaksaan. Nanti dari buku situ setelah kita diskusi, nanti kita lanjutkan ke webinar-webinar berikutnya. Nanti bisa judul, idealnya kejaksaan itu masuk eksekutif atau yudikatif. Itu lagi saya buatkan materi itu. Nanti belum mau saya bahas di sini. Kita bahas webinar berikutnya. Next. Iya Pak, dari Kamusa Pasaribu. Izin bertanya, apakah tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang keperdataan, Pak? Nah, di bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa mewakili lembaga negara. Ketika ada gugatan, dia mewakili lembaga negara, kemudian juga dapat melakukan pembubaran atas badan hukum atau perseroan yang bertentangan atau mengganggu ketertiban umum, kemudian juga mewakili di bidang di Mahkamah Konstitusi. Nanti teman-teman silahkan terkait dengan tugas kewenangan jaksa baca di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Insya Allah ketika kita sering-sering baca itu, kita lihat kedudukan kejaksaan, banyak nanti soal-soalnya kalau kita tes jaksa membahas terkait dengan kejaksaan. Oke, next. Waktu kita sampai jam berapa, moderator? Waktu kita sampai jam 12, Pak. 8 menit lagi ya. Atau kita sampai cukupkan di 3 menit. 10.55 ya. Ya, Pak. Oke. Mungkin dari teman-teman peserta ada yang ingin bertanya terkait materi yang setelah dipaparkan. Langsung angkat tangan aja. Mumpung ada kesempatan ini. Apa yang mau ditanya, monggo, silakan. Mungkin saya kali Pak yang mau bertanya Pak. Oh boleh moderator, karena sudah 3 kali ditanya, balik tanya deh. Nah, gini Pak, di institusi kejaksaan itu kan bukan hanya ada jaksa ya Pak ya, ada apa namanya, ada yang menjaga administrasi ataupun apa namanya, penjaga sel lah Pak. Itu Pengawal tahanan bukan penjaga sel. Pengawal tahanan Pak, ya. Yeah. Itu untuk apa namanya, untuk persyaratan pengawal tahanan atau administrasi itu kan berbeda Pak. Itu diaturnya di dalam undang-undang apa ya Pak ya? Terima kasih Pak. Dalam rekrutmen nanti dia ada persyaratan-persyaratannya. Nanti ada pengaturan melalui peraturan Jaksa Agung. Bagaimana aturan keputusan peraturan Jaksa Agung terkait dengan rekrutmen tahun 2022. Standarnya apa? Nanti dia ada dasar-dasar, itulah yang digunakan dasar melakukan seleksi. Berapa kuotanya, itu berkoordinasi ke Menpan dan ke Menpan untuk berapa kuotanya. Tapi untuk pengawal tahanan, salah satu kaliannya, kalau tahun kemarin, minimal memiliki sertifikat bela diri. Kemudian SIM A dan SIM C, mengemudi dan bawa motor. Karena untuk kelancaran tugasnya. Banyak atlet-atlet bela diri kita yang masuk ke kejaksaan, bergabung di pengawal tahanan kejaksaan. Hanya saja mungkin kita ada kekurangan adalah kurang mempublikasikan yang positif-positif dari kejaksaan. Namun pimpinan sudah mengarahkan untuk perintahnya untuk mempublikasikan semua kinerja yang positif. Bukannya narsis, memang harus ditunjukkan ke publik apa yang dikerjakan gitu. Apa yang berprestasi itu harus kita sampaikan untuk memberikan semangat positif gitu. Bagaimana bisa tahu teman-teman ketika tidak
publikasikan kinerja yang positif. Oke, pertanyaan terakhir ya? Atau ada satu pertanyaan lagi? Iya, Pak. Mbaknya, nggak ada suaranya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Nah, tidak ada pertanyaan. Saya masih ada beberapa webinar yang lainnya untuk ada beberapa pembicara. Saya harus beranjak ke ruang sebelah nih, karena sudah mulai jam 11. Nah, mungkin saya memberikan semangat kepada teman-teman Permahi untuk ayo besarkan organisasinya. Gunakan pada saat kita mahasiswa itu untuk belajar, karena saingan teman-teman, kompetitor teman-teman makin berat dibandingkan saya. Mungkin zaman saya dulu hanya ada buku atau di Gramet. Orang nggak terlalu melek di Google. Sekarang semua masyarakat di kampung dia pencet 36 pasal 362 KUHP udah tahu semua. Kalau dulu harus nanya dia ke sarjana-sarjana, apa itu pasal 362? Kalau sekarang kan tinggal pencet tuh ke Google. Makin pinter nih. Kita jelasin, Pak, ini kayak gini, tersangka dan terdakwa. Masyarakat akan cek di Google, keluar jawabannya. Berarti sarjana-sarjana hukumnya, apalagi di Permahi, harus lebih pinter lagi. Jangan males-males. Untuk kita pintar, kalau kita rajin membaca, kita harus rajin nulis juga. Bikin-bikin artikel yang positif. Kaji secara hukum. Buat artikelnya. Biar nempel di pikiran. Karena saingan teman-teman, kompetitor teman-teman, jauh lebih berat. Kita ngejelasin apa ke masyarakat, masyarakat cross-check nanti. Saya yang jelaskan terkait alat bukti, barang bukti. Di cross-check itu di Google nanti, dicek. Katakan. Makanya sekarang kita harus jauh lebih pintar lagi dengan adanya perkembangan teknologi. Jangan hanya sebatas baca buku, tapi rajin juga untuk menulis tulisan-tulisan hukum. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Semangat buat teman-teman mahasiswa yang masih mengejar cita-cita. Mudah-mudahan dari teman-teman yang hadir di sini ikut dapat bergabung dan menjadi bagian KOP Adiaksa. Kita bangun bersama, kita besarkan KOP Adiaksa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak, untuk hari ini, Pak. Untuk teman-teman yang belum ngisi presensi link untuk sertifikat, mohon diisi dulu supaya nanti dikirim di grup sertifikatnya. Oke, mungkin kita akhiri saja acara webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan peserta yang sudah mau ikut turut berpartisipasi dalam acara kegiatan pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf atas ucapan saya yang mungkin kurang berkenan dalam hati teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.